Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya. Setelah tadi kita membuat metode pada data barang, sekarang adalah gimana caranya kita memberi aksi pada button simpan, ubah, hapus, batal, dan keluar. Ya. Kalau kalian lihat PDF-nya, di situ sudah tertera ya codingan-codingannya. Kemudian untuk memasukkan codingan tersebut, kalian bisa klik 2 kali pada button simpannya, atau kalian klik kanan, kemudian event, action performance. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini string SQL sama dengan insert into barang value, kemudian ada tanda tanya ini. Tanda tanya di sini menyimbolkan berapa banyaknya field pada database dan field pada form data barang kita. Karena field data barang kita ada 5, maka di sini pun tanda tanyanya ada 5. Kalau misalkan tanda tanyanya kurang, nanti dia akan error. Kalaupun lebih juga dia akan error. Ya, jadi diperhatikan untuk tanda tanyanya sesuai dengan berapa banyak field yang kita miliki. Kemudian prepared statement start sama dengan count untuk koneksinya, prepared statement SQL berkoneksi dengan si SQL-nya. Kemudian start.set string 1 txtkd itu nama field di kode barang ya, .getText. Kemudian txt nama, coba jenis, harga beli, harga jual. Nah, ini disesuaikan dengan field yang ada di formnya. Kemudian untuk combo box kita pakai get selected item. Jadi kalau misalkan dia pakainya field text, itu kita pakainya get text. Tapi kalau misalkan kayak coba jenis, itu kita pakai selected item. Kalau misalkan integer, kita pakai get in kayak gitu. Kemudian start execute update-nya kita pakai jOptionPen.search message dialog, show message dialog, data berhasil disimpan. Jadi saat kita klik save, data berhasil disimpan, nanti akan muncul data berhasil disimpan. Kemudian dia kembali lagi ke metode kosong, jadi fieldnya nanti kembali kosong. Kemudian catch-nya kalau misalkan gagal, dia akan muncul message dialog data gagal disimpan gitu. Kemudian dia akan masuk ke data table. Selanjutnya untuk ubah kita bisa klik kanan, event, action performa. Nah, di sini untuk tray-nya string SQL update barang ini nama tabelnya ya, tabel barang, set nama barang sesuai dengan yang ada di database-nya, jenis HB, HJ, where kode barang. Di sini txtkd.getText. Nah, kemudian prepared statement-nya start sama dengan koneksi prepared statement SQL. Nah, di sini kita deklarasikan lagi sama seperti tadi di tombol save, hanya saja di sini tidak ada txt kode karena txt kodenya udah ada di atas kayak gitu. Nah, kalau datanya berhasil diubah, nanti dia akan muncul message dialognya, data berhasil diubah. Tapi jika gagal, nanti akan muncul data gagal diubah kayak gitu. Selanjutnya untuk hapus di sini kita menggunakan jOptionPen dulu untuk konfirmasi ya, apakah benar akan dihapus datanya, yes or no nya. Jika yes, nanti kita pakai sintak delete form barang where kode barang. Karena kode barang di sini adalah primary key ya, yang unik, jadi kita pakainya kode barang.
kalau bisa disimpan, kalau bisa dihapus, nanti data berhasil dihapus. Kalau gagal, nanti data gagal dihapus, seperti itu. Selanjutnya untuk batal. Untuk batal itu kita kan udah bikin method kosong ya tadi di atas, jadi tinggal kita panggil aja method kosong, kemudian kita panggil juga si data table untuk masuk lagi ke data tablenya. Nah kalau keluar itu gampang ya, tinggal pakai dispose aja untuk keluar, atau exit kita pakai dispose codingannya. Selanjutnya untuk di text field cari, kita pengen nanti saat kita cari kode barang, kita enter, dia langsung muncul yang kita cari ya, tanpa perlu kita klik buttonnya. Itu kita pakai event key kemudian key place. Nah untuk codingannya, if jika get key code sama dengan key event fk enter. Jadi saat kita masukkan kodenya, kemudian kita enter, yang kita cari nanti akan muncul di data tablenya, kayak gitu. Selanjutnya untuk dicari, ini kita masukin juga codingannya, yaitu adalah data table, karena di method data table sudah kita deklarasikan untuk mencari. Selanjutnya di tabelnya. Di tabelnya agar dapat kita klik kemudian data yang di tabelnya masuk ke dalam field di sini, kita klik kanan, event, mouse klik. Nah, ini dia codingannya. Yang pertama integer bar sama dengan table barang get selected row. Jadi saat row-nya kita klik, nanti dia akan masuk ke atas datanya. Di sini inisialisasinya ada A, B, C, D, E, kemudian arraynya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini tab mode itu tadi yang default table model. Kan kita inisialisasiin tab mode. Jadi di sini tab mode.get value at bar 0 to string. Nah, di sini field-field yang tadi udah kita namain, kita tulis lagi. Kemudian kita set text-nya, dia harus berada di row mana, di bar mana. Jadi di sini set text A untuk teks TKD, teks T nama itu ada di B, kemudian combo jenis itu ada di C, kemudian harga beli itu ada di D, dan harga jual itu ada di E, kayak gitu. Sudah, kalau sudah semua sudah tidak ada yang merah-merah, bisa coba kalian run file. Setelah kalian run, di sini akan muncul buat koneksi ya, button koneksinya, kelas koneksi. Ya ampun, tiba-tiba ini mati lampu. Kelas koneksinya. Nah, di sini kalau berhasil koneksi, ini koneksi berhasil. Kalau gagal, berarti di sini ada tulisan koneksi gagal, terus ada merah gitu biasanya ya. Nah, di sini kode barangnya kita bisa coba misalkan KD6, kemudian nama barangnya Yupi misalkan ya, dia makanan kali ya, Yupi itu harga belinya misalkan 500, kita jual 1000 misalkan. Simpan, data berhasil disimpan. Nah, si Yupi muncul. Saat kita klik, dia langsung masuk ke atas. Nah, kalau kita mau rubah, kita tinggal ubah aja. Misalkan harganya 600. Ubah, data berhasil diubah. Oke, kita mau hapus nih si Yupi. Hapus, yes. Oke, data berhasil dihapus, hilang si Yupinya.
Kemudian si Aqua nih, tadi